biasa. Kami percaya hari ini Tuhan berkarya luar biasa di antara kita di tengah segala kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami, ya Tuhan. Angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan yang baik, Bapa kami yang kami kasih, kami mengucap syukur kalau sampai dengan hari ini, pagi ini, detik ini Kau tetap menyertai kami dalam segala kesulitan kami, dalam segala kesesakan kami, dalam perkabungan kami, bahkan dalam sukacita kami Kau hadir dan ada di tengah kami. Kami mengucap syukur pagi ini kami dikuatkan oleh firman-Mu, kami dikuatkan oleh pujian penyembah kepadamu, sehingga kami boleh disegarkan kembali, dikokohkan kembali untuk meniti hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Bersama keluarga besar GBI Shalom Romo Jajar kami akan memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, semua katakan amin. Amin.
Setelah kita memuji-muji Tuhan, mari tiba saatnya kita akan belajar, akan mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa dahulu. Mari kita tunduk kepala. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menganugerahkan hari yang baik bagi kami. Dan hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk hidup ini. Engkau sudah pelihara kami, Engkau sudah lindungi kami dari segala bahaya. Tuhan, biarlah kami dapat menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini untuk mengalami satu pembaharuan di dalam hidup ini melalui firman Tuhan yang disampaikan dan kami dengar. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami,
mencelikkan mata hati kami untuk melihat kenyataan yang besar bahwa anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan kami sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berhadiratlah Engkau di tengah-tengah kami untuk memberikan pemahaman kehendak Tuhan bagi kami semua. Inilah permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Kami alaskan doa ini. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali dapat menikmati isi dari hati Tuhan yang tertera di dalam kitab suci kita. Pagi hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan itu sangat-sangat memperhatikan hidup ini. Ya. Tinggal kita bagaimana kita harus menanggapi, merespon apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini melalui kuasa Roh Kudus yang senantiasa bekerja membimbing kehidupan kita semuanya. Banyak orang merindukan sesuatu melalui ibadah. Ya, ini tidak salah karena ibadah ini merupakan satu pengharapan untuk kehidupannya secara jasmani, mendapatkan berkat, tapi terlebih yang rohani mengalami satu keubahan melalui kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, mendapatkan keubahan hidup ini lebih baik, mendapatkan pengharapan apa yang diharapkan masa depannya. Bapak Ibu sekalian, kami saat ini kita mengalami hal yang sama dengan perubahan zaman ini, merindukan sesuatu. Dan pelarian kita adalah kepada Tuhan melalui doa, melalui ibadah. Tetapi ada beberapa hal yang penting untuk kita sadari. Ya, kita sadari bahwa apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Nah, ini perlu pengertian, perlu belajar dari setiap kehidupan ini. Sebab kalau tidak sama apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang kita inginkan, maka menjadi hal yang sia-sia dalam setiap kegiatan, aktivitas ibadah kita. Kita buka kembali di dalam Raja-Raja pasal 5. Namun kita akan membaca lebih lanjut di dalam pasal 14b sampai ayat 14b, pasal 5 ayat 14b sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, 'Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan
kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengabitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Kita sudah mengetahui bahwa peristiwa Naaman ini adalah peristiwa satu keubahan dari Tuhan, dari sakit yang dideritanya menjadi satu kehidupan yang baru karena sembuh, tahir, dan mengalami pembaharuan. Kita tahu itu. Dan ada rasa ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan yang akan diberikan kepada Elisa. Tapi apa yang terjadi? Elisa menolak persembahan itu. Sebagai seorang pejabat, sebagai seorang mempunyai kedudukan tinggi, tentu akan merasa tidak enak, merasa sedih karena kehendak hatinya tidak tercapai. Apa kehendak hatinya? Kalau dia meminta, dia harus menerima. Kalau dia memberi, orang yang diberi harus menerima. Inilah biasanya suatu isi hati dari seorang pejabat, satu kehendak dari seorang penguasa. Maunya apa yang diberikan harus diterima. Maunya apa yang diminta, apa yang diperintahkan harus dilakukan. Tetapi di sini tidak terjadi seperti itu. Apa yang diminta hampir-hampir saja tidak terjadi, tidak digenapi. Apa yang diberikan juga ditolak. Seolah-olah keinginan hatinya tidak tercapai. Nah, ini seorang pejabat bisa menjadi marah, bisa menjadi kecewa. Tetapi kita memperhatikan di sini sejauh mana keubahan yang terjadi di dalam diri Naaman. Sebab ini sangat-sangat penting untuk kita pahami keubahan-keubahan dalam kehidupan kita setelah kita mengenal, kita menerima anugerah Tuhan, keselamatan, penyertaan, berkat apa saja. Setelah itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Semua orang punya kehendak. Semua orang memiliki satu keinginan yang harus dicapai, keinginan yang harus dapat dikuasai. Nah, ini satu hal yang ada dalam kehidupan setiap orang, sekalipun orang itu beribadah. Siapa yang tidak senang kalau hidupnya diberkati? Siapa yang tidak senang kalau hidupnya ini mengalami satu kebaikan, mengalami satu perubahan, lebih kaya, lebih terhormat jabatannya? Tentu semua merasakan senang kalau mengalami seperti itu. Tetapi kalau mengalami hal-hal yang buruk tentu, atau hal-hal yang tidak cocok dengan isi hatinya,
tentu akan kecewa. Nah, ini umum manusia seperti ini. Tetapi apa arti keubahan dalam hidup ini? Apakah segala hal yang sudah terjadi dalam dirinya itu merupakan hal-hal yang tidak bisa diubah sifatnya? Satu contoh, keubahan itu bisa terjadi misalnya seorang perokok berat kemudian rindu untuk meninggal rokoknya. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nah, ini satu hal yang sangat-sangat diharapkan oleh orang, yaitu perubahan ini. Perubahan demi perubahan karena kerinduan hatinya, keinginannya mengalami pembaharuan. Naaman sudah mengalami keubahan secara fisik, tetapi secara rohani kita perhatikan ada beberapa hal yang masih belum mengalami satu keubahan secara baik. Suatu contoh di sini dikatakan, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikannya kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan pada Allah lain kecuali pada Tuhan. Nah, ini satu keputusan. Setelah pemberiannya ditolak, ada keputusan yang lain. Keputusannya yaitu berilah. Dia memberi, ditolak, sekarang aku minta. Apa permintaannya? Yaitu tanah, karena nanti akan pulang ke negerinya dan akan membangun mezbah, karena di sana dikatakan akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan pada Allah, pada Tuhan, bukan kepada Allah yang lain. Artinya tanah itu akan dijadikan tempat berdirinya mezbah untuk mempersembahkan kepada Tuhan, bukan kepada Allah lain. Ini satu tindakan dari Naaman, yaitu membangun mezbah dengan tanah yang berasal dari negeri Israel, dibawa ke negerinya. Dan inilah merupakan anggapan dari Naaman bahwa dengan demikian ibadahnya itu akan lebih baik dengan tanah yang dari negeri Israel. Sebenarnya ini merupakan keubahan secara fisik. Ya, ibadah itu masih diterapkan secara fisik. Tanah Israel dibawa ke negerinya untuk membangun mezbah, supaya dengan tanah dari Israel yang dikatakan di sini tidak ada Allah kecuali di Israel, maka tanahnya itu diambil supaya Allah juga ikut. Ketika persembahan itu dipersembahkan, Allah ada karena tanah itu dari negeri Israel. Ini satu hal yang dirindukan dengan tanah yang dibuat menjadi satu korban bakaran, satu mezbah korban bakaran. Tentu
ini menjadi hal yang sepertinya hal yang tidak tepat ya, dengan tanah ibadah. Ya, dasarnya tanah dari negeri di mana Allah ada di sana. Ya, gambaran ini merupakan gambaran ibadah yang dilakukan secara fisik. Secara fisik dianggapnya itu satu hal yang benar. Tapi apakah ini kemudian tidak terjadi? Ini terjadi. Hanya sepasang bagal yang membak tanah. Ini terjadi. Dan selanjutnya dikatakan, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabetnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Dan ini suatu bukti bahwa di dalam pikiran Naaman itu masih ada satu kekhawatiran. Karena setelah kembali ke negerinya, di sana yang ada hanya ibadah kepada kuil Rimon, ya, dewa kuil di Rimon. Maka ibadah yang seperti ini, ibadah yang masih ditandai keraguan, di kuil Rimon nanti pasti aku akan mendampingi raja untuk bersujud. Maka ini akan menjadi satu sandungan. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Bagaimana seseorang yang sudah mengalami keubahan tetapi masih memiliki ikatan dengan penyembahan, dengan pekerjaannya, aktivitasnya, kemudian berharap kiranya nanti Tuhan akan mengampuni segala kelemahan, segala kekurangan. Ini sangat berbahaya jikalau ini menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Kita beribadah dan berharap nanti kalau ada pelanggaran, ada kekurangan, ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka itu nanti enak, gampang, Tuhan pasti mengampuni. Sehingga hidup menjadi tidak tenteram karena terkait dengan ketidakbenaran di dalam melaksanakan ibadah. Dan diharapkan Tuhan senantiasa mengampuni. Tetapi perubahan itu tidak mengalami satu yang jelas, tidak mengalami sesuatu yang nyata dalam hidupnya. Terutama dalam hal ibadahnya. Memang ini satu perjuangan dalam hidup manusia. Ada keinginan, ada kerinduan, tetapi keubahan itu belum mengalami keubahan yang secara seluruh, baik jasmani maupun yang rohani. Jasmani sudah mengalami keubahan, tapi bagaimana yang rohani itu harus melalui satu pergumulan, satu perjuangan. Sebab tidak mungkin satu kehidupan itu akan tetap dan tetap seterusnya tetap. Pasti mengalami satu keubahan. Kalau tidak keubahan menjadi rusak, maka keubahan itu akan menjadi baik. Dunia ini berubah. Setiap hari berubah. Apapun yang kita ketahui, nanti pada
hari yang lain mengalami satu keubahan, satu perubahan. Tatanan pemerintahan juga mengalami satu perubahan. Ada masa-masa era yang lama, nanti pemimpin yang baru, ada pemerintahan dengan gaya yang baru, dengan gaya apalagi setelah pemerintahan berganti. Demikian juga kehidupan. Hari ini begini, besok akan berubah lagi. Ini satu perubahan. Tetapi kehidupan kita di dalam perubahan ini, dalam segala perubahan ini, kita harus mempunyai satu perubahan yang baik. Karena perubahan yang menjadi tidak baik itu bukan perubahan yang dikerjakan oleh roh kebenaran, bukan dikerjakan oleh firman Tuhan. Di sini perubahan itu bisa diminta. Dikatakan ketika Naaman sakit, dia minta kesembuhan. Ini satu kerinduan dan sudah tercapai. Ketika Naaman ingin beribadah, ketika Naaman ingin memberikan, ini hal yang rohani, ingin mempersembahkan sesuatu dan ingin melakukan ibadahnya, hal yang rohani. Masih dalam perjuangan, masih harus diperjuangkan, bukan diterima seperti hal yang jasmani. Alkitab mengatakan pada pertama kali yang terutama itu adalah jasmani, tetapi kemudian bukan lagi yang jasmani, tetapi yang rohani. Yang mula-mula jasmani, diakhiri yang rohani. Jadi bukan jasmani melulu, tetapi meningkat kepada yang rohani, keubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang manusiawi, ya, keubahan yang rohani. Tidak, karena ini adalah kuasa Tuhan yang diberikan kepada seseorang, anugerah Tuhan yang diberikan. Ini yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan. Itu adalah kuasa keubahan. Nah, kuasa keubahan itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, seorang perokok ingin tidak merokok, tidak bisa mengalami hal itu seperti keinginannya. Aku ingin melepaskan rokok, tetapi sampai sekarang aku tidak bisa melepaskan rokok. Ini misal, suatu contoh. Aku akan meninggalkan, aku suka pora-pora, aku suka pesta, aku suka makan minum. Saya di rumah kurang suka. Saya tidak pernah mengalami satu keubahan. Nah, ini membuktikan bahwa kuasa keubahan itu bukan dari kekuatan kita. Tetapi kuasa keubahan itu kita peroleh jikalau roh Allah, roh Kristus itu memberikan kekuatan kita untuk menjadikan kita berubah, mengalami keubahan. Nah, inilah satu kekuatan yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita membaca di dalam Timotius, ya, 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan.
Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Agunglah rahasia ibadah kita. Nah, ini tulisan Rasul Paulus untuk Timotius. Dengan kalimat yang tertulis yang kita baca ini, maka kita tahu bahwa ibadah itu bukan satu kekuatan kita untuk melakukan aktivitas ibadah itu kemudian berhasil, bukan. Tetapi oleh sebab penyataan dari Allah kepada kita, kepada sidang jemaat untuk melakukan ibadah dan mengisi ibadah itu. Ya, memohon, memberi, ya, dan sebagainya, mempersembahkan. Di sana terjadi interaksi antara sesama anggota jemaat dan Tuhan. Itu terjadi sebab kalau ibadah itu hanya oleh kita, oleh manusia, tidak akan terjadi satu keubahan. Kuasa keubahan itu tidak akan terjadi. Ada kerinduan mengalami berubah. Dari mulut yang sering berbicara kotor. Tapi kenyataannya bertahun-tahun mulutnya tetap kotor, tetap suka mengatakan hal-hal yang buruk. Rindu berubah, tidak pemarah lagi, tetapi tetap menjadi pemarah. Ini tidak memiliki kuasa keubahan. Nah, kuasa keubahan itu bukan kuasa manusia, tapi kuasa Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Bagaimana bentuknya pada hari-hari ini? Sidang jemaat mengalami keubahan, yaitu kalau Roh Kudus itu ada, meliputi, mengurapi jemaat itu, maka jemaat itu pasti mengalami keubahan secara rohani. Bukan dengan usaha seperti memindahkan tanah. Di sini tanahnya baik, tanahnya subur, Allah ada di sini, kemudian tanah itu diambil. Wah, gereja ini diberkati. Apa yang menjadi berkat? Oh, mungkin posisinya, menghadapnya baik. Kemudian dijadikan satu contoh seperti mereka saya akan buat. Hal ini, pandangan-pandangan jasmani tidak akan membawa satu perubahan. Tetapi baiklah kita belajar dengan ini. Dikatakan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ibadah. Karena Naaman itu setelah menerima kesembuhan mau beribadah. Mau sungguh-sungguh dengan membawa tanah di mana Allah ada di sana. Tanahnya dibawa untuk membangun mezbah. Untuk menyembah Allah. Menyembah Tuhan, bukan menyembah dewa yang lain. Bukan. Nah, ini tindakan Naaman untuk mengalami keubahan yang lebih baik secara rohani. Nah, inilah juga saya kira menjadi alasan mengapa Elisa menolak persembahan
Naaman. Persembahannya ditolak. Bawa kembali persembahanmu itu. Alasan yang ini bisa menjadi alasan. Sebab apa? Sebab Naaman belum mengerti apa artinya ibadah sesungguhnya, apa artinya memberi dengan dasar yang benar. Memberi itu bisa dilakukan siapapun, tapi dasar untuk mempersembahkan sesuatu persembahan itu belum semuanya bisa memahami. Orang bisa memberikan gampang saja karena memiliki kekayaan seperti Naaman. Memberikan apa? Emas berapa kilo? Bisa. Tetapi arti pemberian itu belum dipahami. Apa dasarnya memberi? Nah, ini perlu kita melihat ini. Elisa menolak, tentu ada alasan. Tanpa alasan dia tidak akan melakukan hal itu. Naaman memberi, mempersembahkan sesuatu, tentu juga ada alasan. Karena sudah disembuhkan, karena sudah berubah. Tapi apakah dengan dasar itu, seperti orang aku membeli barang, aku harus terima barang, seperti jual beli? Tentu tidak, karena ibadah itu bukan jual beli. Bukan, ibadah itu suatu persembahan untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan seperti jual beli. Karena aku sudah tolong Tuhan, aku memberi, bukan. Ada dasarnya. Dasarnya di sini dikatakan rahasia. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Rahasia. Kalau rahasia, ini artinya harus mengalami satu ungkapan, pembukaan apa yang dirahasiakan itu. Jadi ibadah itu ada rahasianya yang harus diungkapkan. Apa rahasianya? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam rupa roh. Nah, dalam wujud jasmani, manusia jasmani, tapi dibenarkan oleh roh. Roh siapa? Adalah roh Allah, adalah Roh Kudus. Di sana membenarkan. Nah, ini baru ibadah yang benar-benar murni. Kalau ibadah dibenarkan oleh roh, dinyatakan dalam diri manusia. Secara manusiawi mendapatkan berkat-berkat, tapi dibenarkan oleh roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, disaksikan oleh malaikat-malaikat, diberitakan di antara segala bangsa. Ini ibadah. Jadi ibadah itu bukan usaha manusia semata-mata, tapi ibadah itu juga merupakan anugerah yang diberikan kepada manusia untuk dapat dilakukan dan dibenarkan oleh Roh Kudus, disaksikan oleh malaikat. Kemudian yang lanjut lagi, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Jadi ibadah itu merupakan satu aktivitas yang mengalami keubahan-keubahan dari hari ke hari menjadi suatu kemuliaan. Jadi kalau ibadah bertambah hari tidak mengalami keubahan secara rohani, tidak bertambah mulia dalam berpikir, dalam bertindak, tidak bertambah benar, maka dapat disangsikan ibadah itu. Apakah mempunyai dasar yang benar? Apakah sudah dibenarkan oleh roh? Nah ini
Ini perlu kita perhatikan, menjadi koreksi dalam hidup kita ini. Secara jasmani boleh melakukan satu kegiatan yang baik, yang menarik, yang sangat-sangat mendatangkan pujian. Tetapi perlu diingat secara rohani. Secara rohani itu harus dibenarkan oleh Roh. Bagaimana kita bisa dibenarkan oleh Roh kalau kita melakukannya atas pimpinan Roh Kudus? Mari kita baca beberapa ayat lagi di dalam Galati pasal 5, Galati pasal 5. Ini kita baca ayat 16. Demikian bunyinya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, sudah kita katakan lagi bahwa manusia itu menghendaki sesuatu. Tapi di sini ada juga kehendak Roh. Maka dikatakan kalau kita beribadah yang dibenarkan oleh Roh, maka kita harus hidup oleh Roh. Pikiran kita memikirkan hal yang rohani. Perbuatan kita harus bertujuan hal-hal yang rohani, bukan hanya semata-mata yang jasmani. Kalau semata-mata jasmani, semata-mata daging, maka nanti pada suatu saat akan bertentangan. Seperti yang dialami Naaman. Dia merindukan ketika nanti akan mendampingi tuannya untuk beribadah di Rimon, Tuhan mengampuninya. Ini suatu hal yang bertentangan. Dia rindu terlepas dari ibadah sujud kepada dewa-dewa, tetapi dia harus melaksanakan karena mendampingi raja untuk sujud menyembah Rimon, menyembah di Rimon. Nah, kalau kita mau melakukan hal yang benar, maka kita harus dipimpin oleh Roh. Kita harus berjalan apa yang dikehendaki oleh Roh. Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus, itulah yang menyertai kita. Supaya kita dapat melaksanakan, dapat memenuhi semua rahasia ibadah itu. Karena rahasia, maka kita harus belajar. Kita harus benar-benar berupaya untuk mengerti arti ibadah yang sesungguhnya. Arti ibadah. Mungkin kita sudah rajin, ya, dalam ibadah kita sudah rajin ke gereja, sudah rajin berdoa, sudah rajin melakukan korban, memberi kepada yang kekurangan, sudah banyak menolong ibadah kita, tetapi ada masalah yang harus kita selesaikan. Yang lain yaitu kita harus hidup oleh Roh, supaya Roh itu yang membenarkan apa yang kita perbuat. Karena Roh itu bertentangan dengan daging, maka kita tidak mengutamakan hal yang daging, yang fisik, yang jasmani. Walaupun itu sangat-sangat baik, sangat-sangat dilihat itu menarik dan sebagainya.
tetapi tentang ini harus mengalami satu keubahan. Pada pagi hari ini yang kita bicarakan itu adalah kuasa keubahan oleh Roh Kudus. Jadi kuasa keubahan oleh Roh Kudus ini sangat-sangat kita butuhkan. Kalau keubahan oleh kerinduan kita, keinginan kita, pertanyaannya, apakah sudah dibenarkan oleh Roh? Karena ibadah itu harus dibenarkan oleh Roh. Ini persoalan yang kita hadapi. Gereja Tuhan dimanapun menghadapi hal yang sama. Apakah sudah dibenarkan oleh Roh? Ini pertanyaan yang besar. Apakah sudah disaksikan oleh malaikat? Karena ini rahasia. Kalau rahasia itu belum terungkap, belum dipecahkan, maka selama kita beribadah itu ada hal-hal yang tidak pas, yang tidak tepat. Bukan berarti itu salah, tetapi perlu kita mengalami satu pembaharuan, satu keubahan. Inilah yang kita perlukan pada pagi hari ini. Apa itu? Kuasa ibadah oleh Roh. Nah, puji Tuhan, kita mendapatkan kuasa itu dari Tuhan. Mengapa kita mendapatkan? Karena Kristus. Ketika Kristus disalib di atas Golgota, maka segala anugerah, pemberian-pemberian itu dilimpahkan kepada gerejanya. Dan di sana ada namanya kuasa. Salah satu kuasa itu adalah kuasa keubahan. Kuasa yang bisa menyembuhkan orang, kuasa yang bisa membangkitkan orang mati, kuasa yang bisa mengubah nasib, katakan itu. Tapi di sini ada kuasa keubahan oleh Roh itu. Kuasa keubahan itu untuk kita. Luar biasa ini. Kuasa keubahan itu sangat luar biasa dan sangat kita butuhkan dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Tidak bekerja, merindukan pekerjaan, ada kuasa yang mengubahkan, maka akan mendapatkan satu pekerjaan. Ada kelemahan tubuh karena penyakit mungkin, ada kuasa keubahan, maka kuasa keubahan itu menjadikan orang itu sembuh dan sehat. Kuasa. Ada ketakutan, maka kuasa itu mengubah menjadi satu sukacita, keberanian. Ini kuasa. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dengan memberikan banyak hal anugerah dalam hidup kita. Salah satunya adalah kuasa keubahan. Ini sangat berharga. Amin. Kiranya berita firman Tuhan yang singkat ini bisa kita pahami, kita menerimanya untuk mengalami satu keubahan oleh kuasa Roh itu. Karena itu sudah diberikan kepada kita semuanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur. Segala puji dan hormat hanya bagi Dikau, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah yang sudah menebus kehidupan kami. Engkaulah yang sudah memberikan anugerah yang besar kepada kami, hidup kekal, hidup yang diselamatkan. Tuhan, oleh sebab anugerah-Mu ini, kami bisa mengerti, mendengar,
apa yang Kau nyatakan melalui berita firman Tuhan yang ada, yang kami terima dari kitab yang kudus, Injil Tuhan. Pagi hari ini kiranya berkat Tuhan melimpah kepada para hamba-hamba Tuhan, para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di pedesaan, di perkotaan, bahkan di seluruh penjuru muka bumi ini. Di mana gerejamu ada, di mana hamba-hambamu ada, di sana Tuhan menyatakan berkat yang rohani. Kuasa keubahan itu dinyatakan dimanapun anak-anakmu berkumpul, anak-anakmu berada. Dan kiranya berkat kasih Allah Bapa yang di surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan kuasa Roh Kudus, melimpah bagi sidang jemaat untuk hari ini dan hari esok. Pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, belajarnya diberkati. Dari yang muda sampai yang tua, semuanya memperoleh berkat yang sama. Segala kerinduan hatinya mendapatkan penyucian, dan Tuhan menyatakan apapun yang dirindukan, diinginkan oleh sidang jemaat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati jemaat. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria. Yang siap menari buat Tuhan, mulai lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Terang-Mu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mata